SDK Pelita Persada Blora menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. SDK Pelita Persada mempunyai visi mencetak generasi pemimpin bangsa yang cerdas, berhikmat, dan berkarakter mulia. Program andalan di SDK Pelita Persada: English Conversation, IT, Art and Science, Fun Learning, Outdoor Class. SDK Pelita Persada juga menyelenggarakan program beasiswa jemaat gereja, dan beasiswa anak cerdas. Mari segera daftarkan putra-putri Anda ke SDK Pelita Persada Blora yang beralamatkan di Jalan Gunung Lawu nomor 34 Tempelan Blora. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi Miss Ratna di nomor 085299 711 112. Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Bolehkah saya undang semuanya untuk bangkit berdiri? Kita akan memulai dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Di hari Minggu pertama ini kami boleh kumpul bersama-sama di tempat ini. Kami tahu Tuhan, waktu kami datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar akan Engkau. Tuhan, Engkau yang akan memuaskan setiap kami ini dengan hadirat-Mu. Di tempat ini ada kekuatan-Mu, di tempat ini ada hadirat-Mu, di tempat ini ada jawaban atas doa-doa kami Tuhan. Sebab Engkau hadir di tempat ini dan hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan sama-sama. Katakan buka. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Kau memandangmu. Kau memandangmu.
Curahkan kuasa-Mu saat ku nyanyi kudus, kudus. Mari sambil angkat tangan kita. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Ku mau memandang-Mu. Katakan kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Ku mau memandang-Mu. Sambil angkat tangan kita katakan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Ku mau memandang-Mu. Oh, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang kami rindukan Tuhan. Oh Yesus, siapa yang rindu memandang Tuhan? Katakan Tuhan, aku rindu. Kami rindu Tuhan. Oh ya Rabba Syakaramo. Kini Rabba Kasih. Kiri Basyani ya Ramo. Ya Rabba Kasyakanera Kasih. Tuhan, kami rindukan Engkau. Kami rindukan Engkau. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Allah. Yesus Tuhan, siapa diramu? Terima kasih. Pagi ini tidak ada yang lain yang kami rindukan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih buat sepanjang minggu yang luar biasa. Terima kasih, yuk sama-sama katakan Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Pagi ini kami tahu Tuhan, Engkau yang sedang membebaskan kami. Engkau yang memberi pengharapan yang baru buat setiap kami. Yang sepakat sama-sama kita katakan, amin. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hampir sesatku. Ku yakin,
Katakan dia penebusku, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hidup. Katakan dia penebus, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Mari sama-sama sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, silakan saudara duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Selamat lahir baru bagi jemaat yang sudah dibaptis di minggu ini. Pelayanan baptis selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan Juli di minggu pertama. Ibadah remaja FOG diadakan hari Minggu pukul 10 pagi. Untuk bulan Juni dilaksanakan pada minggu kedua dan keempat. Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat via Zoom diadakan hari Minggu pukul 10 pagi. Untuk bulan Juni dilaksanakan pada minggu pertama dan ketiga. Mari para wanita diundang untuk hadir dalam acara pujian penyembahan dan doa bersama Impact Women yang akan diadakan secara tatap muka pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 pada pukul 5 sore di lantai bawah. SOM akan dimulai kembali setiap hari Kamis pukul 6 sore sampai dengan 7 malam via Zoom meeting. Pendaftaran bisa menghubungi admin gereja. Fellowship Departemen Praise and Worship akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 pada pukul 18 sore bertempat di lantai 1 Geraha Betani Blora. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan diri kita untuk kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi, amin. Saya ingin ajak saudara nyanyikan sebuah pujian. Pujian ini berkata begini, aku percaya bukan karena melihat, tetapi karena firman yang selalu digenapi. Yuk sama-sama lihat ke belakang sebentar. Adakah di antara kita yang pernah ditolong Tuhan? Pasti pernah saudara ya. Jadi kalau hari ini kita punya pergumulan yang sama atau kita masih punya pergumulan yang lain, kita lihat kalau kemarin saya ditolong Tuhan, hari ini meskipun saya belum melihat, saya tetap percaya Tuhan akan menolong saya. Amin saudara. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan
kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berhenti. Katakan aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Katakan aku percaya Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan aku ini percaya Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena. Sambil buka tangan kita, Tuhan, aku tidak punya modal lain. Modalku cuma percaya tok Tuhan. Selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari sembah Tuhan, sembah. Oh Yesus, kami percaya, oh Yesus Tuhan, kami percaya, Kau yang tak pernah
Justru waktu kami lemah, kami tahu Tuhan, kekuatan-Mu jadi nyata. Justru waktu kami lemah, kami tahu Tuhan, anugerah-Mu lah yang membuat semuanya menjadi mungkin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syekereba. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan, Kau yang selalu ku andalkan Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu ternyata bagiku. Hanya Kau yang selalu. Mari sama-sama kita bagi berdiri saudara. Yang selalu ku nantikan selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Katakan, Kau yang ku andalkan Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu ternyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau katakan pada Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku andalkan. Ternyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Haleluya, haleluya. Ya Rama Syadaya. Ya Rama ya Rama ya se. Ya Rama ya Rama ya se. Indah Rama ya se. Ya Rama so. Haleluya. Ya Rama Syadaya. Indah Rama se. Ya Rama so. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Rama ya Yesus, ya Rama so. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, hati kami tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan. Iman kami tetap mengatakan bahwa sesungguhnya Engkau sungguh baik dan sangat baik. Engkau Allah yang menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam segala situasi keadaan kami, Engkau ada di hidup kami. Engkau sanggup, Engkau berkuasa dan Engkau mau untuk menolong kami ya Tuhan. Sebab itulah hati kami tetap percaya dan hanya Engkau yang kami sembah dalam hidup kami ini sampai selama-lamanya. Di tempat kami berdiri, di tengah persoalan, di tengah tantangan,
Biarlah kami tetap berdiri dan mata kami tetap memandang kepadamu. Bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang penuh kasih karunia, Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Tuhan yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu. Roh Kudus, mari Kau tolong setiap kami, lembutkan kami, hati kami, cengkeram kami dengan kekuatan kasih-Mu, dengan kekuatan cinta-Mu. Tidak ada keraguan, tidak ada penolakan terhadap firman Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi kami dan firman-Mu hidup di dalam kami. Terima kasih, perkenankan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari hati-Mu itu saja yang diperkatakan. Terima kasih, kami siap menyambut firman Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, shalom. Ya, kita bersuka cita di rumah Tuhan. Apapun keadaan kita, masalah persoalan boleh datang. Karena selalu saya katakan, selama kita hidup masalah itu tetap ada. Iya, kita mau hindari, kita mau tolak, kita mau jauhin, tidak bisa. Tapi masalah itu tetap ada dalam kehidupan kita. Kecuali nanti kalau kita sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Di sana tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada masalah lagi. Tapi yang ada sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita meresponi persoalan yang selalu datang dalam hidup kita. Sakit, penyakit, ujian, cobaan, tantangan, masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, hubungan. Saudara, itu selalu ada saudaraku dalam kehidupan kita selama kita hidup ini. Tapi kita mau percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali atas semuanya ini. Bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan segala sesuatunya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kita adalah anak-anaknya. Kita orang-orang yang dikasih dicintainya. Tuhan tahu bagaimana cara memperlakukan kita anak-anaknya yang dikasih, yang dicintainya. Seperti saudara mengasihi anak-anak saudara. Saudara tahu bagaimana memperlakukan anak-anak saudara. Sekalipun anak saudara nakal, saudara didik, saudara hajar sekalipun, hati saudara tetap mencintai dengan kasih yang luar biasa. Harapan saudara hanya untuk supaya anak saudara terdidik dengan baik, supaya anak saudara alami perubahan. Itulah saudaraku, apalagi kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Dia sendiri merelakan menjadi korban, menggantikan saudara dan saya. Kasihnya terlalu sempurna buat kita, amin. Mari kita akan baca firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Hari ini kita belajar bahwa dalam segala hal Allah itu turut bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Roma 8 ayat 28 dan 29 mengatakan demikian. Kita baca bersama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi, ya peristiwa apapun dalam hidup saudara dan saya, kita percaya bahwa Allah kita Allah yang berdaulat. Allah kita adalah Allah yang tetap pegang kendali atas semuanya ini. Tidak dikatakan bahwa yang buruk itu datang dari Tuhan. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, segala sesuatu tidak terjadi tanpa seizin Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan ini. Saudaraku, bahwa firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu itu terjadi, segala peristiwa itu terjadi. Tetapi Allah kita, Allah yang pegang kendali, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang mengasihi saudara dan saya. Dia adalah Allah yang turut bekerja.
dikatakan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apakah segala sesuatu itu? Segala sesuatu adalah peristiwa dalam hidup saudara dan saya. Baik itu peristiwa yang baik, yang mendatangkan sukacita, atau peristiwa yang kita anggap itu buruk, itu musibah, itu sakit penyakit, itu persoalan ekonomi, bisnis kita, keluarga kita, masa depan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, itu saudaraku, Tuhan berkata segala sesuatu, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita ini dikatakan Allah itu turut bekerja. Masalah saudaraku, kalau kita tidak tahu saudaraku bahwa Allah itu sedang turut bekerja, ini akan menjadi masalah besar buat setiap kita. Sebab itu dikatakan di sini kita tahu, ya sekarang kita tahu, kita anak-anak Tuhan kita harus tahu akan firman ini, akan janji Tuhan ini buat setiap kita. Sekarang pertanyaan, apakah saudara tahu persoalan yang sedang terjadi? Peristiwa yang terjadi hari ini saudara alami. Apakah saudara tahu bahwa Allah sedang turut bekerja untuk melakukan sesuatu kebaikan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan. Karena kita percaya bahwa Allah kita Allah yang tidak pernah tinggal diam. Dia Allah yang berjanji menyertai kita, bersama-sama kita, dan selalu siap untuk menolong kita. Saudara mungkin katakan, masalah saya ini sudah terlalu lama, kapan Tuhan menolongnya? Kebaikan yang apa yang saya akan terima? Saudara, mari kita belajar di sini. Janji ini untuk siapa, saudara ya? Kita berprasangka buruk, ya. Kita berpikir, Tuhan, kalau orang lain ngalami semua kelihatannya keadaannya baik-baik saja. Ya kehidupannya rasanya mulus-mulus saja. Tapi kenapa Tuhan saya ini alami berbagai peristiwa, kesulitan, kesukaran, air mata yang terus-menerus dialami. Tapi mari kita belajar di sini untuk siapa janji ini. Dikatakan Efesus 1 ayat 11 dan 12. Dikatakan demikian. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Dikatakan supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Dikatakan firman ini mengatakan, ya aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Hanya kita orang-orang yang ada di dalam Kristus, kita memperoleh janji, kita memperoleh warisan, kita memperoleh karunia bahwa segala peristiwa kehidupan kita dikatakan di situ Allah turut bekerja. Hanya dengan maksud dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Seringkali kita menjadi ragu, kita mengiring Tuhan. Saya ikut Tuhan kok rasanya makin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Makin sungguh-sungguh untuk belajar setia. Kok peristiwa, persoalan, ujian, cobaan makin datang bertubi-tubi. Rasanya hidup ini berat sekali. Rasanya kalau menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Kita melihat kepada dunia, kita melihat orang lain jalannya lebih enak, jalannya lebih mujur. Orang fasik yang tidak melakukan firman Tuhan, mereka kok rasanya happy-happy saja ya, lebih senang dari kita. Kita kok rasanya lebih banyak menderitanya. Saudara, jangan kita ini saudaraku menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Apalagi kalau kita melihat saudaraku di IG, ya, wow, lihatannya, wah suami istri begitu harmonis luar biasa. Saudara tidak tahu remuknya, hancurnya keluarga mereka.
kita hanya bisa melihat kulitnya. Tapi mari kita tidak perlu melihat orang lain. Yang perlu lihat adalah firman Tuhan. Mari kita berdiri di tempat kita ada. Mari kita berdiri di tengah persoalan, tantangan yang kita hadapi. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan. Dia Allah yang masih berdaulat dan dia sedang memperhatikan kita. Dia siap untuk mengubah segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Saudara dikasih Tuhan, apa maksud tujuan semuanya ini saudaraku ya? Kalau Tuhan baik, Tuhan mengasihi, Tuhan selalu lihat kita. Kenapa Tuhan tidak cepat-cepat tolong? Kenapa Tuhan tidak cepat-cepat sembuhkan? Kenapa Tuhan tidak cepat-cepat pulihkan keluarga saya? Cepat-cepat kasih jodoh buat saya. Tuhan, kenapa Tuhan nggak cepat-cepat kasih anak buat saya? Saudaraku dikasih Tuhan, banyak pertanyaan, banyak pergumulan yang mungkin hati kita mulai mencurigai Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi saya. Jangan-jangan saya ini ibarat anak tiri, bukan anak yang dikasihi. Saudaraku dikasih Tuhan, kita jangan pernah curiga dengan Tuhan. Karena segala sesuatu ada maksud yang luar biasa, maksud yang mulia, maksud yang sempurna. Buat setiap kita pribadi, lepas pribadi. Karena Tuhan kenal siapa kita, Tuhan tahu siapa kita. Saudaraku, dikatakan Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita pada Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, suka ndak suka, mau ndak mau, kita harus bertumbuh. Tuhan mau saudara dan saya terus bertumbuh. Kita tidak akan dibiarkan kalau sekolah TK tetap TK. Kita nggak akan dibiarkan ibarat seperti anak kecil. Tetap kita memiliki sifat anak-anak kecil. Tapi Tuhan mau kita tumbuh, kita jadi dewasa. Firman Tuhan berkata agar kita mengalami perubahan, keserupaan, ya segambar dengan siapa? Dengan Kristus. Supaya dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, kita sering kali terus mengatakan, oh kalau kita berubah seperti Kristus, mana mungkin manusia nih. Ini darah dan daging kita manusia, bukan malaikat. Memang Tuhan tahu kita manusia. Memang Tuhan tahu kita bukan malaikat. Tapi kita diciptakan, dikatakan dari semula, menjadi serupa segambar dengan dia karena dosa kita jatuh. Tapi saudaraku, Tuhan ingin pulihkan gambar itu kembali. Saudaraku, supaya tujuan kita menerima kemuliaan bersama-sama dengan dia. Kita terus tahu saudaraku, hidup di dunia sementara. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita menyelesaikan hidup kita. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita harus pulang. Tapi satu hal saudaraku dikasih Tuhan, hidup di dunia selama kita hidup ini masih bernafas, ada proses untuk kita terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan untuk kita diubahkan oleh Tuhan. Kita diubah dengan apa saudaraku? Kita diubah dengan masalah, kita diubah dengan persoalan kita. Saudara dirubah, istri dirubah, saudaraku akan bertumbuh lewat suami yang tidak menyenangkan. Demikian sebaliknya. Oh suami diproses untuk harus dipaksa tumbuh. Jadi sabar, punya penguasaan diri, menghadapi istri yang cerewet dan banyak menuntut. Demikian juga seorang anak, dia dituntut harus tumbuh, harus dewasa dengan didikan, dengan hidup dalam mungkin kekerasan. Saudaraku, untuk apa? Supaya mengalami pertumbuhan. Tidak terus menjadi anak yang manja. Dikatakan kalau kita tidak dididik itu anak gampang. Tapi kita dididik, kita diajar Tuhan tumbuh lewat persoalan, lewat masalah. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4.
Dikatakan demikian, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudaraku, aneh firman ini. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Apa Tuhan tidak tahu pencobaan-pencobaan, ujian, masalah, tantangan hidup ini hanya menimbulkan air mata, membuat kita enggak nyaman, membuat kita menderita. Apa Tuhan enggak tahu? Tahu banget Bapak Ibu Saudaraku. Tapi firman Tuhan berkata demikian, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Oh saudaraku dikasih Tuhan, ibarat saudara dikasih segelas ini jamu yang sangat pahit saudara ya. Tapi dikatakan minum ini ya, ini jamu ini, anggaplah ini sebagai kopi. Nah saudaraku, Tuhan ingin supaya kita ini melihat dari sudut pandang yang Tuhan mau. Firman Tuhan berkata, kenapa kita harus bisa mengatakan ini sebuah kebahagiaan? Ini anggaplah ini sebuah sukacita. Ini masalah, ini persoalan. Karena apa alasannya? Karena saudara tahu, karena kita tahu. Firman Tuhan berkata, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu di tengah masalah yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi, Allah sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Inilah alasannya kita berkata, anggaplah ini sebagai suatu kebahagiaan. Kalau kita menganggap ini masalah, ini beban, ini penderitaan, kita akan menjauhi masalah. Kita akan memusuhi masalah kita. Kita nggak bisa terima dengan masalah yang sedang terjadi. Kenapa ya? Kok saya ditipu sama orang? Uang saya hilang melayang. Kenapa ya saya kok dikhianati? Sudah pacaran sungguh-sungguh mau nikah kok dikhianati? Saudaraku, nggak bisa terima. Kita marah, kita kecewa. Dan semakin kita kecewa, kita nggak bisa ngampuni. Kita makin menderita. Tapi firman Tuhan berkata, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena ada sebuah tujuan. Dikatakan di situ, biarlah ini menjadi sebuah ujian imanmu yang akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan memperoleh buah yang matang. Supaya kamu dikatakan menjadi sempurna. Kita enggak akan pernah dikatakan Kristen militan. Kita enggak akan pernah mengatakan aku sungguh-sungguh cinta Tuhan. Aku setia tanpa adanya ujian, tanpa adanya pencobaan. Masalah yang kita hadapi. Semua, jalan tol, semua enak-enak. Ikut Tuhan selalu haleluya. Tidak seperti itu. Bapak Ibu Saudara, itulah kenyataan yang Tuhan mau. Mau enggak mau, suka enggak suka, kita harus bertumbuh. Nah, mari kita di sini bersama-sama, saudaraku. Kita tetap menyambut dengan hati yang tetap bisa bergembira karena Tuhan. Karena dikatakan, saudaraku, kita sedang memperoleh kesempatan untuk bertumbuh. Saudara, bukankah ini satu anugerah di hadapan Tuhan? Sehingga ketika kita bertumbuh, saudara, kehidupan kita mengalami perubahan. Kapan kita bisa menjadi sabar tanpa ada orang yang menguji kita, anak yang nakal, anak yang mungkin membuat kita ini saudaraku hampir-hampir setiap hari mau marah. Tapi masa tiap hari marah-marah, akhirnya belajar untuk sabar, belajar untuk bisa mengerti, belajar untuk bisa menguasai diri. Kapan saudaraku kita belajar rendah hati? Kalau tidak ada orang yang menghina kita, merendahkan kita. Kita yang dulunya naik, kita dipaksa Tuhan, diajar Tuhan harus turun dulu. Turun dulu supaya kamu tahu rasanya orang miskin kayak apa. Orang tidak punya uang kayak apa.
Supaya kamu bisa belajar berbelas kasihan pada orang lain, murah hati pada orang lain, peduli pada orang lain. Saudaraku, kapan saudaraku kita bisa tumbuh seperti itu? Pasti lewat peristiwa, lewat persoalan itu mengubah hidup kita. Sebab itu anggaplah sebagai suatu kebahagiaan dan bergembiralah karena kesempatan untuk kita bisa bertumbuh. Mari kita belajar bersama Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Adalah baik ketika kita bisa tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa kita bisa mengucap syukur? Karena mata iman kita terbuka. Mata kita enggak ditutupi dengan persoalan, dengan besarnya saudaraku. Oh, tantangan yang sedang kita hadapi. Yang mungkin saudaraku, malam-malam saudara bisa terjaga, enggak bisa tidur. Oh, memikirkan aduh penyakit ini. Jangan-jangan penyakit ini akan membawa kematian. Aduh, rasanya sakit betul, dikhianati. Rasanya nggak bisa terima. Bahkan mungkin peristiwa-peristiwa buruk dalam hidup saudara bisa menjadi sebuah trauma yang membuat kita menjadi sensitif, membuat kita menjadi suka orang yang murung, orang yang curiga, orang yang nggak bisa didekati orang, jadi orang yang aneh, saudaraku. Tapi mari kita mau bersahabat dengan persoalan kita ini karena kita tahu. Amin. Katakan aku tahu. Katakan aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kita belajar, saudaraku. Kalau Tuhan itu mengasihi kita, ya, Tuhan itu mencintai saudara dan saya. Dia tahu bagaimana caranya memperlakukan kita. Dia tahu persis ujian yang kamu hadapi, cobaan yang kamu hadapi, tidak pernah melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu persis bagaimana Ayub itu. Oh, Tuhan kenal Ayub. Tuhan tahu siapa Ayub. Sebab itu ketika dia setan datang kepadanya, ya, oh, Tuhan izinkan. Ya boleh. Kau boleh lakukan sesuatu buat Ayub, tapi jangan nyawanya. Karena Tuhan tahu persis. Dia mengenal siapa Ayub. Oh, Ayub pasti bisa. Ayub pasti menang. Dan Ayub akan menjadi anak yang membanggakan Allah. Saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan ngerti persis bahwa apa yang saudara tanggung sekarang, saudara bisa. Saudara sanggup. Amin. Katakan aku sanggup. Katakan aku sanggup. Aku pasti bisa. Karena Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Dia selalu tolong. Dia selalu topang kita. Amin. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Kita belajar seperti Raja Wali. Raja Wali, saudaraku, ketika dia ada di sarang, dia tumbuh. Wah, induknya merasa sudah waktunya nih anaknya harus belajar terbang. Gak bisa cuma diloloh terus, ya dicarikan makan, diloloh terus sama induknya. Tapi anaknya harus belajar terbang supaya dia menjadi Raja Wali yang kuat, yang bisa terbang menerpa badai. Apa yang dilakukan induknya? Dia menggoyang bangkitkan isi sarangnya supaya anaknya berjatuhan dari sarang itu. Tetapi dia terbang di bawah anaknya untuk siap menopang jika anaknya jatuh. Demikianlah Allah kita, demikianlah Bapa kita. Dia siap menopang kita, engkau tidak akan pernah jatuh tergeletak. Karena dia siap menopang saudara, diangkat di bawah tempat sarangnya lagi, digoyang bangkitkan lagi saudaraku. Dijatuhkan lagi, dipaksa saudaraku untuk teriak-teriak, mama, mama. Terpaksa dia harus merentangkan sayapnya, otot-otot sayapnya, terbang lagi, terbang lagi. Akhirnya dia menjadi Raja Wali seperti induknya, serupa induknya. Saudara dan saya dibuat untuk menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 dikatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus.
Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu. Kenapa kita bermegah dalam kesengsaraan kita? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, biarlah kita terima firman Tuhan ini dengan iman kita, dengan hati yang percaya. Dikatakan di sini supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Kita ini sudah hidup didamaikan dengan Allah. Darah Kristus telah mendamaikan kita. Darah Kristus telah membenarkan kita di hadapannya. Saudaraku, kita miliknya, kita kepunyaannya. Gak akan pernah dibiarkan miliknya ini saudaraku dikalahkan oleh musuh. Dikalahkan oleh setan. Tapi Dia tahu bagaimana kita. Mari kita saudaraku dengan iman kita saudaraku kita masuk dalam rencana kasih karunia Allah. Rencana kemuliaan Allah. Sebab dikatakan saudaraku adalah kita bermegah dalam keadaan kita ini saudaraku. Karena ada sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih bernilai, sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang lebih sempurna. Saudaraku, yang Tuhan telah siapkan buat setiap kita. Dikatakan di sini bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Amin, amin. Saatnya kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Baik di dalam kehidupan kita maupun di masa yang akan datang untuk mengalami kekekalan selama-lamanya. Biarlah hari ini gak apa-apa kita masih berurai dengan air mata. Kita mungkin menjadikan kepala menjadi kaki saudaraku. Karena rasanya sampai tidak pernah berhenti bergumul, berjuang begitu rupa, begitu berat rasanya. Kita mungkin hari ini saudaraku rasanya pintu semua masih tertutup. Saudaraku, jalan-jalan semakin sukar. Mungkin saudara melihat kok keadaan saya makin percaya, bukannya bertambah baik. Belum coba untuk beriman, tapi sangka lihat jalan keluar. Tapi semakin dinding tembok yang tebal mengelilingi saya. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Saudara mungkin melihat keadaan saudara sepertinya semuanya memusuhi saudara. Keadaan tidak bersahabat dengan saudara. Saudara gak apa-apa Bapak Ibu Saudaraku. Kita masih punya Tuhan sahabat yang baik. Kita masih punya Tuhan Bapa yang selalu memperhatikan kita. Rencananya tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Rencananya sempurna dalam hidup saudara. Sampai kehidupan kita ngalami perubahan demi perubahan. Kita kenal Tuhan, kita kenal firman-Nya. Kita tahu sungguh-sungguh bahwa Allah itu sedang turut bekerja dalam kehidupan kita. Bersabar, punya penguasaan diri, makin rendah hati, makin setia, makin terus taat sama Tuhan. Belajar firman Tuhan, tiap pagi saat teduh sendiri sama Tuhan. Jangan bangun tidur saudaraku, langsung kerja saudara. Bangun tidur langsung urus persoalan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Saudara dari mana saudara punya kekuatan? Dari mana saudara mau belajar tumbuh? Dari mana saudara bisa ngerti apa yang Tuhan mau katakan kepada saudara? Mau diajari sama Tuhan? Mau ditunjukkan jalan keluar? Saudara enggak tahu karena terlalu sibuk. Tapi biarlah pagi hari belajar. Bersaat teduh, datang sama Tuhan. Muji nyembah Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, Engkau Bapa yang mengasihi aku. Buka mata hatiku untuk aku melihat dan memandang-Mu. Di tempat masalah persoalanku, aku bisa melihat kemuliaan Tuhan. Aku bisa melihat jalan keluar. Aku bisa melihat bahwa rencana-Mu baik. Aku mau bertumbuh Tuhan. Saudaraku, hati kita mulai dilembutkan, hati kita mulai diubahkan. Cara pikir kita berubah, karakter kita berubah saudaraku. Saudaraku, dan ketika kita didapati berubah saudaraku. Oh saudaraku, bagi Tuhan sangat mudah saudaraku mengubah situasi kita.
mengubah keadaan kita. Cukup, kata Tuhan, sudah cukup. Abraham diuji sampai dia katakan, ya Tuhan, sekarang aku serahkan anakku yang tunggal kepadamu. Tuhan katakan, cukup Abraham, gak perlu kau sembelih anakmu, sudah cukup. Karena sudah ku ketahui hatimu bahwa engkau lebih mengasihi aku. Engkau lebih mengasihi aku. Apakah saudara lebih mengasihi Tuhan? Karena firman dikatakan, bagi setiap kita yang terpanggil sesuai rencananya, bagi kita yang mengasihi Dia. Ayo kita belajar mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih dari uang, lebih dari harta, lebih dari keluarga, lebih dari segala sesuatu, lebih dari gengsi, lebih dari aku sendiri. Kita mengasihi Tuhan dan kita percaya, saudaraku, inilah tujuan Tuhan. Kita mengalami keserupaan, segambar dengan Kristus, dan kita pun mengalami kemuliaan bersama dengan Dia. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita akan mengikuti akan perjamuan kudus. Kita akan naikkan pujian dulu. Dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oh rapasyata kaya. Kiara pasata kaya, datang pada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami berburuk sangka kepada Tuhan, kami curiga dengan Tuhan. Bahkan kami marah kecewa dengan Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Sekarang kami tahu firman-Mu yang mengatakan, dan kami percaya firman itu. Karena firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan, Engkau tidak pernah berdusta. Kami percaya firman-Mu, ampuni kami. Ini kami mau setuju Tuhan. Kami serahkan hidup kami untuk Kau bentuk. Agar kami terus bertumbuh sampai mengalami keserupaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang dipilih sesuai rencananya. Dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang dipilih sesuai rencananya. Kita dipanggil untuk dibenarkannya, agar hidup tumbuh serupa Yesus dalam kekudusan bersama Tuhan, melakukan perbuatan yang besar. Kita dipanggil untuk dibenarkannya, agar hidup tumbuh serupa Yesus dalam kekudusan bersama Tuhan, melakukan perbuatan yang besar. Kita dipanggil untuk dibenarkannya. Kami bersyukur, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bertumbuh bersama Tuhan, melakukan perbuatan yang besar, melakukan perbuatan yang besar, melakukan perbuatan yang besar. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin buat kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau sedang melakukan sesuatu yang luar biasa.
Engkau sedang mengerjakan sebuah keajaiban dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, ini kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Jadilah kami seperti yang Kau kehendaki. Kami tidak mau memberontak lagi terhadap Engkau. Kami tidak mau lagi melawan akan kehendak-Mu. Tetapi kami hanya berserah saja kepada Tuhan. Bentuklah kami, jadikan kami, buatlah kami bertumbuh sampai mengalami keserupaan seperti Engkau. Dan kami percaya sesuatu yang luar biasa Engkau sedang siapkan buat kami. Agar kami bersamamu, kami lakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang dahsyat. Dan biarlah kemuliaan itu hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita siapkan, kita mau ikuti perjamuan kudus, siapkan roti dan anggurnya. Karya terbesar dalam hidupmu, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat korban-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mati dan menggantikan kami di sana. Engkau telah bayar semua dosa kami. Engkau bayar segala kutuk kami. Engkau bayar segala kegagalan, kemiskinan kami, sakit kami. Semuanya sudah Kau bayar di sana. Bahkan kejahatan kami, pemberontakan kami sudah Kau bayar lunas di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan. Mari kita angkat roti kita. Kami bersyukur untuk persekutuan yang manis dan indah. Tuhan, terima kasih. Tubuh-Mu yang dihancurkan karena kami, diremukkan karena kejahatan dan karena pemberontakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat roti ini karena kami percaya bahwa kami mengalami persekutuan dengan Engkau, dengan tubuh-Mu ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus mari kita makan bersama. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Terima kasih Tuhan, darah-Mu dicurahkan untuk membayar dosa kami, membayar semua hutang kami. Dan semuanya sudah Kau bayar lunas di atas kayu salib. Tidak ada hutang lagi. Dan kami dibenarkan, kami disucikan, kami dikuduskan, kami dilayakkan hanya karena darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Semuanya sudah Kau pakukan di atas kayu salib. Semuanya sudah Kau kerjakan dengan sempurna dan Kau berkata sudah selesai. Sebab itulah kami percaya pertukaran yang sudah terjadi. Kami menerima segala yang terbaik. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Korea Masyeke Ramashande. Terima kasih. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah, mari sembah. Mari sembah. Mari sembah Tuhan. Oh, Nara Masyande. Katakan Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami boleh menerima kekuatan yang baru pada pagi hari ini. Kami boleh memperoleh damai dan sukacita. Siraman kasih-Mu ya Tuhan, boleh menyejukkan kembali hati kami yang gundah gulana. Engkau boleh memberikan kami ketenangan dan ketenteraman dalam batin kami. Bahkan memberikan kami sejahtera yang berlimpah-limpah sekalipun di tengah badai persoalan. Sebab kami boleh berdiri di atas batu karang yang kuat, batu karang yang kokoh. Yaitu firman Allah itu sendiri yang dimana firman-Mu tidak akan pernah mengingkari kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami percaya, kami siap menerima kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kami boleh semakin dikuatkan hari lepas hari ya Tuhan. Dan kami tahu pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan kami justru akan melihat perkara-perkara yang jauh melampaui apa yang pernah kami impikan. Jauh melampaui dari apa yang pernah kami minta dan doakan. Sebab segala yang terbaik Tuhan telah siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, yang sakit kami disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati, yang tertutup jalannya. Tuhan adalah jalan yang akan membuka jalan bagimu. Tuhan sendiri menyediakan baik jodoh, anak, segala keperluanmu, keuangan, bisnis. Semuanya Tuhan sediakan dengan cara Tuhan yang terbaik. Sebab itu kami tidak akan merekakan dengan pikiran kami, dengan kemauan kami. Tapi kami berserah dan kami percaya. Percaya adalah percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, haleluya, amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita nanti pagi ini selesai ibadah ada baptisan, ada 3 orang yang akan dibaptiskan. Kita bersyukur pada Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara punya keluarga yang belum dibaptiskan atau mungkin saudara sendiri belum baptis ya, bisa mengikuti acara baptisan untuk bulan depan. Ayo kita sama-sama persiapkan juga persembahan kita. Kita akan kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Kita sama-sama kembali bangkit berdiri. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terang
Kami bersyukur ya Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, untuk kasih cinta-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kami datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa, tapi kami ingin menabur, kami ingin membawa persembahan kami angkat persembahan kami Tuhan. Ini semua datang dari Tuhan, ini semua milik Tuhan. Kami hanya dipercayai menjadi bendahara-bendahara Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami terus menjadi bendahara yang baik, bendahara yang takut akan Tuhan, bendahara yang setia, bendahara yang taat. Sehingga kami boleh Tuhan dipercayakan untuk mengelola keuangan ini. Dan kami boleh menggunakan dengan hikmat bijaksana Tuhan. Kami menabur bagi pekerjaan-Mu, juga anak-anak-Mu yang dengan taat setia mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan. Engkau yang membuka tingkap langit, mencurahkan berkat hingga Engkau yang menghadir setiap belalang pelaham. Dan kami tahu setiap kami anak-anak-Mu yang tahu menggunakan keuangan kami bagi kerajaan-Mu, akan Kau berkati semakin berkelimpahan. Kau percayakan kekayaan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih cinta-Mu. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami mengangkat tangan kami. Pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan hati yang gembira, pulanglah dengan kebahagiaan, pulanglah dengan damai dengan Allah, damai dengan keadaanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat kasih karunia Allah turun atas kita semua. Pertolongan daripada Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang selalu ada bersama kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkat-berkat yang terbaik. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidupmu, atas keluargamu, dan atas anggota keluargamu, atas bisnismu, atas pekerjaan, pelayanan, studi, dan masa depanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menerima segala yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati Tuhan, mari katakan amin. Tuhan memberkati, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu